Dan hal yang tidak boleh dilakukan adalah membangun kebiasaan membaca dengan cara mengambil liur Anda di sini dengan jari Anda dan kemudian ini. Di samping satu, buku Anda itu punya banyak bakteri ya atau virus yang Anda masukkan dan Anda juga melakukan transfer dari virus itu. Apalagi kalau dalam era pandemik ini hal itu sangat dilarang sekali. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel edukasi dan motivasi, channel WL Fadatu. Kita akan membahas terkait bagaimana memelihara atau menjadikan buku Anda berusia panjang. Jadi bukan hanya diri kita yang berharap menjadi pribadi yang memiliki umur yang panjang, tetapi buku yang kita miliki juga idealnya harus panjang ya. Artinya sedapat-dapatnya buku itu akan terpelihara bersama-sama dengan kita dan akan memberikan manfaat terbesar bagi kita. Nah, teman-teman, mengapa edisi ini penting saya kemukakan? Itu bukan karena saya adalah salah seorang penganut dari prinsip-prinsip yang mengatakan meminjamkan buku adalah tindakan yang tidak wise atau tidak bijaksana. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa mengembalikan buku adalah tindakan yang justru lebih tidak bijaksana. Saya tidak mau menggunakan ungkapan-ungkapan yang sedikit kasar tentang hal itu. Persoalan saya tidak ingin meminjamkan buku itu oleh karena ada perbedaan cara memperlakukan buku antara saya sebagai pemilik buku dan teman-teman yang meminjam buku. Nah, saya memastikan bahwa kalau saya ingin meminjamkan buku kepada teman-teman saya harus tahu persis bagaimana cara ia memperlakukan buku. Kalau dia tidak dapat menunjukkan cara dia memperlakukan buku, maka saya enggan, biasanya tidak ingin meminjamkan buku. Jauh lebih baik saya meminjamkan uang daripada saya meminjamkan buku, karena buat saya buku yang saya beli adalah buku yang sudah dipilih secara penuh pertimbangan untuk membackup, untuk merajut pengetahuan yang saya inginkan ke depan. Nah, pada edisi ini kita akan bincang-bincang soal bagaimana cara membuat buku Anda tetap menjadi baik. Tidak seperti pada kebanyakan kasus orang membeli buku, baru dalam hitungan jam buku itu telah mengalami kerusakan demi kerusakan yang kemudian sangat memprihatinkan, dan pada akhirnya buku itu kehilangan baik dari sisi estetika maupun dari konteks daya tahan dia untuk bertahan bertengger di rak-rak buku Anda. Nah, kalau demikian saya ingin membahasnya. Umumnya buku yang Anda beli itu ya boleh dikatakan kualitas wrappingnya atau bungkusannya, kemasannya itu baik adanya ya. Tetapi setelah Anda baca, perilaku kita lah yang kemudian akan menentukan buku itu kualitasnya seperti apa. Nah, di tangan saya ada satu buku Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Ini sudah ditulis oleh Anthony Robbins dan diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia. Anda boleh baca ya, Anda boleh koleksi. Dan tentu kalau Anda membeli dalam edisi yang bahasa aslinya, tentu harganya lumayan mahal ya. Nah, teman-teman, jadi bagaimana kita bisa membuat buku itu berumur panjang? Yang pertama adalah pahami karakteristik ya, kekuatan dan kelemahan dari sebuah buku. Pada umumnya buku-buku yang dicetak oleh percetakan-percetakan yang baik dan penerbit-penerbit yang baik untuk suatu tujuan menjaga kualitas konsumen, maka buku itu umumnya diperkirakan akan berusia panjang, melewati 1 dekade, bisa bahkan 2 dekade, sejauh ia tahu memeliharanya. Salah satu kelemahan dari buku itu terletak pada punggung buku. Ya, terletak pada punggung buku ini, ya teman-teman. Kalau kemudian teman-teman tidak tahu kelemahan buku itu ada di sini, yang paling pertama, maka cenderung buku Anda bisa patah, ya, bisa patah. Kebanyakan buku-buku itu patah ya, dan tercerabut dari. Jadi ketika Anda membaca, pertama kali Anda harus membuka dan menahan dia dengan ini ya. Jadi Anda akan lihat ini ada seperti ini. Nah, atau Anda cukup memegang seperti ini. Jadi jangan sampai ya dia punya
melewati bidang ini, jadi Anda cukup masih, kalau dalam posisi Anda membaca itu ada segitiga, jadi jangan seperti ini, jangan seperti sisi bujur sangkar ya, tetapi dalam posisi segitiga ini supaya dia tidak patah, teman-teman. Jadi kalau Anda membaca buku ini, ibaratnya lebih baik Anda bersender dengan tangan Anda. Jadi dia ditopang seperti ini ya, sehingga dia akan melekuk sesuai dengan daya lenturnya, dengan sudut tertentu ya, yang membuat dia bisa dipegang dengan baik. Itu yang pertama untuk pemeliharaan. Yang kedua, untuk bisa merawat buku, Anda hindarkanlah perilaku yang namanya melipat seperti ini. Ada orang yang melipat siku di ujung buku ini, atau kemudian dia lipat seperti ini, dia lengkungkan untuk memberikan tanda batasnya itu ya. Kalau Anda lakukan seperti ini ya, buku ini akan cenderung akan rusak ya. Bayangkan kalau satu hari ini Anda lengkungkan seperti ini, ketika ditutup dia terjepit dan kemudian membentuk satu garis di sini, dan alamat bahwa buku itu sudah mengalami kerusakan walaupun persentasenya masih kecil. Jadi yang harus teman-teman hindari, jangan pernah melipat seperti ini dan jangan pernah juga melipat seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan mencoret-coret? Ya, saya kira mencoret-coret tidak ada masalah, dia tidak akan pernah bisa merusak buku. Jadi Anda bisa coret-coret seperti yang saya lakukan ya. Seperti ini ya, Anda bisa lakukan dengan tanda-tanda. Ini tidak akan pernah merusak buku Anda ya. Jadi kalau Anda ya, wajib, saya kira wajib ya, untuk seorang pembaca harus memberikan tanda-tanda seperti itu. Ini buku yang akan tetap baik ya adanya sampai kapanpun. Itu yang berikutnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membaca, sekali lagi, ketika cara Anda membuka buku itu juga akan menentukan usia atau umur buku Anda. Kalau ada orang yang membuka buku itu dengan cara yang tergesa-gesa sampai melipat menindih seperti ini, teman-teman, itu akan cenderung akan orang bilang lecek atau apa ya namanya di sini, berkerut, dan itu tidak baik. Jadi cara membuka buku yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya itu memiliki usia yang panjang, dengan Anda ya, ini jari Anda goreskan dari atas, telusuri dari atas dan buka pelan-pelan dari atas seperti ini ya, jadi begini. Anda buka begini ya, terus ya seperti ini, atau kemudian Anda ambil dari sisi yang bawah ya, seperti ini. Anda bisa lakukan ini, tetapi harus dengan penuh kehati-hatian. Dari pengalaman saya membuka buku ya, itu yang paling nyaman adalah pada bagian atas ini ya. Jadi buka dari atas ini. Kalau Anda orang yang tangan kanan harus seperti ini. Kalau Anda yang tangan kidal ya tentu Anda bisa membukanya dengan cara seperti ini dan seterusnya ya. Nah, itu yang akan membuat usia buku Anda panjang. Dan hal yang tidak boleh dilakukan adalah membangun kebiasaan membaca dengan cara mengambil liur Anda di sini dengan jari Anda dan kemudian ini. Di samping buku Anda itu punya banyak bakteri ya, atau virus yang Anda masukkan, dan Anda juga melakukan transfer dari virus itu. Apalagi kalau dalam era pandemik ini, hal itu sangat dilarang sekali. Nah, kemudian dalam rangka memelihara buku, kadang-kadang buku itu tanpa disengaja dia terlipat kecil di ujung ya. Nah, ketika dia terlipat kecil di ujung, itu tugas Anda adalah mengembalikan. Jadi caranya diurut-urut, dibuka lagi diurut-urut seperti ini ya, diurut-urut begini sampai dia kembali ya. Kemudian ini, dan Anda timpa dengan buku, sehingga kalau Anda melakukan itu semua, maka Anda pasti akan memiliki buku yang usianya panjang ya. Jadi saya kira teman-teman, itu beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana memelihara buku agar memiliki usia yang panjang dan dapat Anda manfaatkan dengan baik. Ajarkan cara bukan hanya cara membaca, tetapi cara memelihara. Sebab segala sesuatu yang dipelihara pasti akan memberikan manfaat yang baik, memberikan efek yang baik bukan hanya pada buku yang Anda pelihara, tetapi itu merupakan citra atau karakter diri Anda. Karakter seorang pembaca juga dapat dibaca lewat cara dia memelihara atau memperlakukan buku. Sampai jumpa di video-video yang lain. Kita akan bahas tema-tema di seputar pendidikan dan motivasi yang harapannya bisa memberikan nilai tambah pada teman-teman sekalian. Sampai jumpa, salam hebat dan salam terima.